Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami Mbah Mutil Channel 87, channel yang membahas tentang peradaban Islam, sejarah dan kegiatannya. Oke, untuk saat ini kita akan membahas tentang makam Syekh Padang Aran atau makam Sunan Bayat yang berada di Dukuh Paseban, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan diikuti, disimak bersama-sama. Terima kasih. Sunan Pandan Aran atau Sunan Pandan Aran atau Sunan yang lebih dikenalnya dengan sebutan Sunan Bayat. Beliau adalah Adipati Semarang yang kedua atau yang bergelar Sunan Pandan Aran II. Pada suatu saat Sunan Kalijogo mendekati Adipati Pandanan II itu untuk berdialog dan bermusyawarah, yang intinya mengikuti jejak mendiang mertuanya sebagai petapa atau sebagai penyiar agama. Setelah bermusyawarah, Sunan Kalijogo kemudian pulang ke Demak untuk mengadakan pertemuan dengan para wali, intinya untuk mencari seorang wali sebagai pengganti Syekh Siti Jenar agar jumlah wali tetap 9. Dalam musyawarah itu, Sunan Kalijogo mengatakan bahwa pengganti Syekh Siti Jenar itu sudah ada, tetapi belum waktunya. Menurut Sunan Kalijogo, pengganti Syekh Siti Jenar adalah Adipati Pandanaran II, yaitu Syekh Pandanaran II atau Syekh Saifuddin atau yang lebih dikenalnya sebagai Sunan Bayat. Selanjutnya, Sunan Kalijogo pergi ke Semarang untuk menguji Adipati Pandanan II dengan menyamar sebagai tukang rumput atau penjual rumput alang-alang yang menawarkan rumput kepada Adipati Pandanaran II. Rumput alang-alang itu dijual dengan harga murah, yaitu sekitar 25 keteng mata uang pada waktu itu. Tawaran tersebut disetujui oleh Sunan Pandanaran II, di mana pada waktu itu pada saat mengambil alang-alang tersebut beliau sangat terkejut karena dalam ikatan rumput alang-alang terdapat suatu barang yang disebut kandelan atau sarung tempat keris yang terbuat dari emas. Barang yang ada dalam ikatan rumput tersebut kemudian diambil oleh Adipati Pandanaran II, yang sebetulnya oleh Sunan Kalijogo itu untuk menyindir Adipati, tetapi beliau tidak merasa. Maksud dari alang-alang tersebut adalah sebagai rintangan, sedangkan kandelan asal kandel yang artinya percaya pada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo juga pernah menguji Sunan Pandanaran dengan beliau menyamar sebagai pengemis, dan pada saat itu tanggapan Sunan Pandanaran sangat sinis dan tidak menghargai kepada si pengemis yang sebenarnya, yaitu Sunan Kalijogo, dengan mengucapkan, engkau itu seolah-olah telah melihat surga ya, dan tidak mungkin kamu hanya menyangkul tanah akan mendapatkan sebungkah emas. Karena perkataan tersebut, maka beliau Sunan Kalijogo segera menyangkulkan cangkulnya ke tanah, dan benar ada bongkahan emas di dalam tanah tersebut. Melihat kejadian itu, sang Adipati tertegun dan merasa takjub karena 3 cangkulan tanah itu benar-benar berubah menjadi 3 bongkahan emas. Peristiwa tadi menyadarkan bahwa hati sang Adipati bahwa yang dihadapinya yaitu bukan seseorang yang pengemis biasa atau bukan orang sembarangan, tetapi orang sakti. Adipati rupanya mulai sadar dengan sindiran-sindiran yang dilakukan oleh pengemis atau Sunan Kalijogo yang menyamar sebagai pengemis itu. Adipati kemudian meminta maaf dan mempersilahkan pengemis masuk ke pendopo. Sang Adipati merasa takut atas sikapnya dan jika diperkenankan akan berguru dengan pengemis tersebut.
Menanggapi permintaan sang adipati, pengemis tersebut minta beberapa syarat, yaitu di mana yang pertama beribadah, mendirikan imam, mengadakan bunyi beduk, yang ketiga mengislamkan masyarakat Semarang, dan yang keempat yaitu melakukan zakat atau membayar zakat. Kalau Kanjeng Adipati ingin bertobat dan berguru kepada saya, maka harus mau meninggalkan kadipaten dan menyusul saya di Gunung Jabal Qad. Mendengar perkataan pengemis tadi, Kanjeng Adipati bertanya, di mana letak Gunung Jabal Qad? Kemudian pengemis menjawab, Gunung Jabal Qad terletak di tenggara kota Semarang, dan jika Kanjeng Adipati ingin tahu, saya adalah Sunan Kalijogo atau Syekh Malaya. Singkat cerita, Sunan Pandanaran mengikuti atau menyetujui permintaan dari Sunan Kalijogo, dan kemudian ia melakukan perjalanan ke Gunung Jabal Qad, di mana dalam perjalanan itu beliau diuji beberapa kejadian, yang dimana kejadian-kejadian itu sebagai asal mula terjadinya atau asal mula nama kabupaten-kabupaten, di mana asal mulanya kota Salatiga, asal mulanya nama Kabupaten Boyolali, dan juga asal mula namanya Kecamatan Wedi. Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Pandanaran diangkat sebagai wali di Gunung Jabal Qad, tepatnya di puncak Gunung Jabal Qad beliau dibaiat atau diangkat sebagai wali oleh Sunan Kalijogo. Beliau kemudian menyiarkan agama Islam di daerah tersebut sampai akhirnya beliau juga wafat di Gunung Jabal Qad tersebut. Sunan Pandanaran wafat pada hari Jumat Kliwon 27 Ruah Tahun Saka Jawa 1469 Hijriah atau 1547 Masehi. Pada tahun tersebut bertepatan dengan pemerintah Raja Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya yang memerintah tahun 1546 sampai 1586 Masehi. Sultan Hadiwijaya juga membangun makam Sunan Bayat tersebut, di mana dibuktikan pada kaki gapura bertuliskan Murti Saryo Jreging Ratu, yang berarti tahun Saka Jawa 1488 atau 1598 Masehi. Sedangkan raja lain yang membangun makam Cokro Kembang adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Demikian sedikit babat Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.